ya kan? Belum ada virtual gift untuk penilaian. Virtual gift itu tujuannya untuk nge-gift, kasih semangat ke peserta. Udah gitu udah lewat. Penilaian masih lewat juri. Itu udah kita lewatin. Sekarang ada fasenya lagi, penilaian lewat juri dan virtual. Nah, pada saat penilaian juri sama virtual, di situ baru kalian boleh bersuara. Ini jangan dipertahanin. Nah, itu karena apa? Karena akan pengaruh. Karena apa? Penilaian juri manual dan virtual gift. Ya kan, makanya kemarin kita cerewet. Ada peserta yang kurang, kok masih dipertahankan gitu. Terus ada peserta yang bagus, kok dibuang. Nah, itu silakan kalian di situ berkomentar gitu. Teman-teman, jangan sekarang itu udah lewat, diungkit mundur, tidak boleh. Jangan mundur lagi. Kalau mau ngebabat peserta tuh di awal, jangan udah mau grand final dibabat. Gak bisa. Kalau udah grand final dibabat, udah sia-sia karena peraturannya udah beda. Peraturannya sekarang virtual gift. Udah tidak ada koreksi lagi. Makanya juri dinonaktifkan. Artinya juri tetap ada, tapi juri tidak ada kewenangan. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ada orang sekarang ngungkit-ngungkit, menang harus menggelegar gini-gini. Harusnya itu kemarin, dulu lu ungkit-ungkit. Jangan sekarang. Ya. Makanya teman-teman, kalau penjurian itu harus benar-benar teliti di awal. Penjurian itu harus benar-benar dari awal itu udah harus teliti. Jadi biar endingnya enak. Endingnya orang mau pakai sistem virtual kayak mau pakai enggak kayak ya, tetap yang kita harapkan tuh endingnya tuh mereka ada gitu. Yang kita mau tuh ada. Seperti itu. Makanya harus dari awal episode itu, juri itu harus benar-benar teliti banget. Gitu. Harus benar-benar teliti, jangan nanti udah 3 besar, ntar diungkit-ungkit vokalnya lah. Menggelegar lah. Di endingnya udah nggak begitu. Jadi endingnya tuh udah tinggal menikmati aja gitu. Mana yang pantas. Begitu dipakai sistem virtual gift, nggak ada yang protes. Gitu, seperti itu. Makanya aku dari awal itu aku cerewet. Jangan yang jelek dibuang. Yang masih tanggung-tanggung kok dipertahankan gitu. Harusnya dari awal babak penyisihan itu udah harus benar-benar dipilih sepilih-pilihnya. Sepilih-pilihnya gitu. Harus sepilih sebagus-bagusnya gitu. Mau yang mana karakternya nih? Mau karakter tulen. Nah, pilih karakter tulen yang terbaik siapa. Terus karakter yang pop dude yang terbaik siapa. Terus karakter yang dangdut bagus, pop bagus siapa gitu. Jadi harus dari awal banget, awal episode harus benar-benar diseleksi seteliti-telitinya. Makanya aku bilang lomba nyanyi itu ya vokal dulu diutamakan. Muka boleh, tapi vokal dulu diutamakan gitu. Ya, vokal dulu diutamakan. Jangan pernah lihat fisik kalau lomba nyanyi itu. Jadi biar endingnya tuh nggak ribut gitu. Biar endingnya nggak ribut, biar endingnya tuh nggak ada orang mencibir-cibir gitu. Seperti itu. Iya, makanya sekarang udah kayak begini ya udah kalian nikmatin gitu. Karena kenapa dari awal episode kalian nggak protes tentang si Tasya ini? Terus ya kalian itu protes dari episode awal. Tasya kurang begini-begini. Kenapa baru pas 3 besar kalian ribut? Udah telat gitu. Makanya aku bilang ya Tasya dengan karakternya Tasya. Kita nggak bisa nyalahin karakter Tasya. Kita nggak bisa nyalahin suaranya Tasya. Itu udah dari pabriknya guys. Udah dari Allah karakternya begitu. Gitu. Makanya juri
juri apa namanya tuh, juri lomba nyanyi itu harus bener-bener selektif banget guys, harus selektif banget, harus selektif banget dari awal episode gitu. Jadi kalau sekarang kalian ributin harusnya pantas segini, harus pantas ini, harus pantas ini gitu, kalian udah telat. Karena sekarang yang berbicara udah bukan juri, udah virtual gift. Saya kira pantas, makanya aku bilang pantas gitu. Waalaikumsalam minal masih Tiara. Gitu guys, makanya sekarang juri udah tidak dikasih kewenangan. Sekarang yang dikasih kewenangan tuh kalian penonton. Sekarang yang kasih kewenangan penonton gitu. Mutia pantas, sakit sayang, masa papinya digigit sih? Hah? Pakai rendang sama telur balado aja ya? Masa papinya digigit sih? Sakit. Yang biasa telur balado. Abi belum rezekinya Abi. Gitu teman-teman. Ya, jadi sekarang itu yang berbicara adalah virtual gift. Kalau ada komentar dari orang-orang yang baru masuk, dia tuh kagak paham. Karena ini udah episode ending. Gitu. Mereka tuh baru ngikutinnya tuh pas sekarang karena lagi rame banget gitu. Kalau ada orang yang tiba-tiba kucuk-kucuk ngasih pendapat, bagusan si ini, memang betul gitu. Tapi sekarang fasenya udah bukan begitu. Fasenya udah virtual gift. Makanya kalau nonton program itu dari awal, jangan dari ujung. Itu. Tapi kata Ati Kodong, Mutia sama kayak Tasya suara. Ya kagak apa-apa, mau suara pop, mau suara apa, kalau bagus. Suara ngedangdut kalau jelek juga ngapain dipertahankan? Enggak. Ingat, manusia itu diciptakan sama Allah tuh suaranya bermacam-macam. Ada yang dangdut, ada yang kepop, ada yang apa namanya pure dangdut, ada tulen dangdut. Nggak semua orang suka tulen dangdut. Nggak semua orang juga demen dengan dangdut pop. Beda-beda teman-teman gitu loh. Sekali lagi, yang penting kalau kompetisi itu adalah dia mampu melewati semua tantangan. Itu yang dipertahankan. Seperti itu. Jadi sekarang kalian jangan ribut, jangan mau diprovokasi. Sekarang itu udah fasenya virtual gift. Iya, makanya aku bilang si Ati Kodong tuh kurang ilmu. Dia tuh mengungkit-ungkit episode yang udah lewat. Kalau kita mengungkit episode udah lewat ngapain? Ini kan udah episode mau ending. Gitu. Kalau mau si Ati Kodong protes tentang Tasya, harusnya di episode awal. Kenapa lo episode awal kagak ngoceh? Kalau mau protes episode awal, sekarang protes orang sekarang fasenya tuh udah virtual gift, udah nggak pakai juri. Nyambung gitu si Ati Kodong itu. Oh, bilang dia ini sebenarnya mau cari masa, kayaknya mau cari masa. Dia tuh mau cari masa, mau cari dukungan kayaknya kalau menurut gua gitu. Bukan mau cari rule, ya, bukan mau menjelaskan apa yang terjadi gitu. Akhirnya jadi orang ada yang sepakat, saya juga sepakat dengan omongan Ati Kodong. Cuman nggak tepat kalau dibahas sekarang. Harusnya kalau mau dibahas itu episode-episode sebelum 3 besar. Kalau mau dibahas itu episode-episode waktu masih juri punya suara. Itu kalau mau. Sekarang ini adalah yang menentukan itu udah bukan juri, udah masyarakat melalui virtual gift. Itu seperti itu. Jadi kita kalau mau berbicara, kita lihat ininya dulu, tahapan-tahapannya.
begini. Kita mau kenapa kok si apa namanya si April kok kebuang? Orang harus cari tahu dulu. Oh, sebagus ini kok kebuang, kenapa gitu? Harus cari tahu dulu kenapa dia kebuang, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah virtual gift. Kenapa virtual gift rendah? Oh, pantesan. Orang akan terima. Orang akan terima. Oh, virtual gift. Orang akan terima kecuali tidak ada virtual gift. Terus April kalah. Orang pasti nggak bakalan terima, termasuk Bang Ipul. Jadi memang penyebabnya adalah virtual gift. Gitu. Nah, virtual gift itu sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Indosiar untuk apa? Untuk aman semuanya. Aman ke Indosiar, aman ke juri. Jadi diserahkan ke penonton. Jadi kalau mau nyalain siapa? Salahin penonton. Kenapa penonton lebih senang sama lebih memilih mohon maaf ya, lebih memilih mempertahankan si Tasya sama si Valen gitu yang menyebabkan virtual gift-nya April rendah. Itu yang mesti kita pertanyakan, kenapa gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan mau diusik dengan orang-orang yang tiba-tiba ngoceh, April bagus begini-begini, betul. Tapi itu udah bukan fasenya seperti itu. Karena itu udah lewat, itu tuh udah fasenya penjurian juri manual. Karena sekarang penjuriannya sistem virtual gift, ya udah berarti yang menentukan masyarakat. Gitu. Secinta mana kalian dengan tiga anak ini? Kalau kalian cinta, saya yakin akan dibela-belain. Seperti orang membela Tasya sampai sekarang. Berarti ini orang cinta banget sama Tasya nih. Kalian tahu sendirilah cinta tuh kayak apa, nggak bisa diungkap. Mau dia nggak bagus, mau gimana, mau kurang. Yang namanya orang cinta pasti akan dibela-belain. Gitu, ya. Jadi kalau udah diungkit-ungkit lagi, kemarin kata Papi, Bang bagus, bagus, Tasya bagus, bagus. Jangankan Tasya, ya, yang nggak suka juga Tasya ada. Valen juga sama, yang nggak suka sama Valen juga ada. April sebagus itu juga masih ada yang nggak suka, gitu teman-teman. Nggak semua orang suka sama Tasya, nggak semua orang suka sama April, nggak semua orang suka sama Valen, gitu. Tapi kalau udah berbicara virtual gift, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang menang yang ngasih giftnya banyak, yang sabarnya banyak gitu. Jadi kalian udah nggak bisa jelek-jelekin si ini, jelek-jelekin ini, nggak bisa karena udah penilaian itu udah nggak dari situ. Gitu. Kita udah nggak bisa ngomongin kualitas lagi kalau udah virtual gift, guys. Udah nggak bisa. Kalau udah ngomongin virtual gift, SMS kita udah nggak bisa. Makanya aku bilang di awal itu juri harus bener-bener, kuncinya itu di juri. Di awal itu juri harus bener-bener selektif. Selektif banget, bener-bener harus dipilih dari awal-awalnya. Biar apa? Biar endingnya tuh bagus. Nah ini kan mungkin dari awalnya udah berantakan, guys. Dari awalnya udah berantakan gitu. Si Yusuf dibuang, ya kan? Inilah dibuang, ya kan? Rinaldi dibuang. Jadi endingnya begini, akan ada pro kontra. Robi dibuang, makanya dari awal itu harus benar-benar vokal itu diutamakan. Jangan tampang gampang, ya. Kalau memang dia udah suaranya bagus banget, tantangannya juga dia bisa melewati, mukanya ganteng, ambil. Tapi kalau suaranya biasa-biasa aja, banyak kekurangan, mukanya ganteng, itu ditahan dulu. Tapi jangan dibuang, ditahan dulu, dilihat dulu gitu. Ya kan, ke kompetitornya seperti apa? Harusnya dari awal episode udah harus benar-benar selektif. Makanya DA1, DA2, DA3 nggak ada kontroversi. Karena apa? Dari awalnya kita sebagai juri manual itu udah benar-benar selektif banget.
Jadi endingnya nggak ada lagi huru-hara kayak begini. Udah ending 3 besar udah nggak ngebandingin lagi, udah ngebandingin ini menggelegar harusnya ini menang ini gitu. Udah nggak ada gitu. Harus dari awal gitu. Sekarang ya udah kita nikmatin 3 besar ini. Gitu. 3 besar ini udah gitu. Udah jangan, apalagi sekarang penjuriannya udah pakai virtual gift. Ya, udah virtual gift gitu. Makanya aku kemarin-kemarin cerewet kayak begitu, guys. Kemarin aku ikut-ikutan cerewet karena begitu gitu. Untuk apa? Untuk endingnya tuh biar enak. Sekarang kita kalau udah pakai kebijakannya dengan virtual gift ya udah. Kita tinggal pilih yang ada, udah nggak bisa milih yang nggak ada. Kalau udah kekayaan ya udah. Siapa sekarang di sini yang paling kuat duitnya? Kita udah nggak bicara kualitas. Soal kualitas, April berkualitas, bagus gitu. Kenapa bisa kalah? Karena giftnya dikit. Itu. Ya, karena giftnya dikit. Ingat, April itu dikalahkan karena duit, bukan karena April jelek, bukan karena April tidak berkualitas. Ya, seperti itu. Jadi udah yang ngompor-ngomporin, lu stop deh. Ya, ngompor-ngomporin udah stop. Udah 3 besar ini 3 yang terbaik. Ya, 3 yang terbaik. Dia ngoceh-ngoceh begitu, dia juga belum tentu nge-gift. Dia bilang si April bagus, belum tentu dia juga nge-gift. Lo ngoceh-ngoceh gitu sekarang telat lo. Kemarin lu diem aja sih Tasya masih bertengger. Ya nggak? Harusnya dari episode kemarin sebelum pakai virtual gift ini diberlakukan, ngoceh harusnya kalau Tasya nggak bagus, ngoceh gitu. Lu diem aja, gue lihat juga kagak ada lu ngoceh-ngoceh. Jangan udah 3 besar lo ngoceh-ngoceh, percuma ngoceh-ngoceh gitu loh. Makanya kalau ngomong tuh pakai ilmu gitu. Ngomong itu pakai ilmu dan ngomong itu harus diteliti, nggak bisa asal nye. Gitu ya. Jadi aku bilang makanya jangan kalian itu salah dalam mencari narasumber. Takutnya narasumbernya itu ilmunya kurang, akhirnya kalian jadi panas. Kalian jadi salah paham, akhirnya kalian jadi ribut. Gitu. Ingat yang menentukan posisi 1 2 3 itu sekarang virtual gift. Udah bukan manual. Dan juga kita udah nggak bisa protes. Udah nggak protes gitu. Valen bagus. Valen bagus. Valen dengan karakternya dia dangdut klasik. Ya. Dangdut klasik zaman now. Valen itu. April dangdut klasik zaman now. Ya. Tasya popdut zaman now. Udah, sekarang yang nyawer lebih suka yang mana? Itu aja. Sekarang kembali lagi yang nyawer, yang namanya orang nyawer suka-suka dia gitu guys. Si Mr. Al, ya nggak, yang namanya nyawer punya uang. Kalau dia mau nyawer ke April silakan, kita nggak bisa maksa. Kalau dia mau nyawernya si Tasya mulu, kita juga nggak bisa maksa. Jadi kalian gak usah ribut. Sekarang kalian ributnya di saweran aja gitu. Cuma kalian juga protes-protes ini gitu. Karena semuanya juga pengen cari aman gitu. Kasihan April. Ya aku juga kasihan ya. Cuman sayangnya gitu. Makasih The Beast. Cuman sayangnya kenapa yang nyawernya kok pada pelit sama April. Kalau
Kalau kita omongin kayak gitu kan nggak enak juga gitu kan. Nggak enak juga. Ya namanya sekarang, namanya keuangan sekarang guys. Ingat ya guys, April itu kesenggol bukan karena kualitasnya jelek. Kualitas April itu udah bagus banget. Dia itu kebuang gara-gara sawerannya dikit. Itu. Sawerannya dikit ya. Gitu. Makasih Mr. Al. Makanya sekarang udah kita nggak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Sekarang kita support karirnya April. Nah, sekarang kita support karirnya April. Kita sudah berhenti menyalahkan karena itu sudah terbentur dengan peraturan. April berkualitas. Cuman sayang yang nyawernya dikit. Itu yang menyebabkan April akhirnya di posisi ketiga. Gitu. Ya, kita doakan semuanya sukses. Iya, udahlah si Ati Kodong udah nggak usah bikin onar. Ya. Itu udah telat si Ati Kodong tuh ngungkit-ngungkit soal vokal. Itu udah lewat episodenya. Kalau mau ngomongin soal vokal itu waktu penilaian juri baru boleh kau protes di situ gitu. Itu artinya masyarakat lebih suka Tasya, bisa jadi. Suka itu bukan berarti yang nggak disuka itu jelek guys. Itu suka itu selera. Suka itu udah selera. Sekarang orang lebih seleranya mana? Apakah orang yang nyawer itu demennya Bob, atau orang itu senang dengan kecantikannya Tasya, atau ketampanannya si Valen, atau apa yang menyebabkan mereka pengen terus nyawer? Kita nggak tahu penyebabnya apa gitu. Beda-beda selera orang, betul. Makanya orang kadang-kadang orang demen nyawer sama si ini, orang demen nyawer sama ini, orang nggak mau nyawer sama si itu. Kenapa? Bukan karena dia jelek, karena memang nggak pengen aja dia nyawer sama dia gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau sekarang yang nyawer itu antara selera, memang penggemar berat, itu dua, itu aja sih. Kalau yang kemarin-kemarin di luar itu kan memang kita kerja keras ya. Itu episodenya udah lewat. Kalau untuk ngungkit-ngungkit vokal harus cetar gitu, itu udah episode keberapa Ati Kodong? Orang sekarang juri aja udah kagak kasih komentar, udah lewat gitu. Jadi kalian jangan mau kalian di kompor-komporin kayak gitu. Itu episodenya udah lewat. Episode menyeleksi vokal itu udah lewat. Ya sekarang jurinya udah nggak ada gunanya, udah cuman buat manis-manis doang. Sekarang yang berguna itu cuman virtual gift. Kecuali kalau sekarang masih diberlakukan komentar juri, silakan. Nah itu komentarnya Ati Kodong masuk. Sekarang si Ati Kodong ngomongin soal komentar juri udah nggak masuk, udah nggak nyambung karena sekarang yang diperlukan adalah komentarnya virtual gift. Yang diperlukan adalah banyak-banyak gift gitu. Virtual gift mah kagak ngerti. Virtual gift itu kagak ngerti guys. Dia tuh nggak ngerti mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang berkualitas, nggak tahu. Virtual gift tuh taunya yang banyak yang dikit. Ini aku bilang, penilaian virtual gift itu tidak memandang dia salah lirik, dia bagus, dia keren, dia jelek. Virtual gift itu nggak ngaruh untuk itu. Virtual gift itu pengaruh yang banyak sama yang dikit. Itu doang. Gitu. Iya. Seperti itu ya. Enak zaman pagi. Sebenarnya zaman sekarang juga enak sih. Cuman ya itu aku bilang sih, di awalnya itu kurang ketat.
Di awal di awal penyeleksian itu kurang ketat. Kurang ketat. Aku bilang, jadi juri tidak boleh memihak. Jadi juri itu tidak boleh berat sebelah. Juri nggak boleh punya jagoan. Aku udah bilang kayak gitu. Kalau bersaing sama juri percuma, susah gitu. Tuh, makanya harus dari awal. Dari awal penyeleksian mau syuting. Ini nanti di A8 nih, misal di A8 nih. Dari awal udah harus selektif. Pilihin suara yang bagus-bagus, dipilihin. Ya, pilihin bagus-bagus. Ingat, jangan muka cakep, suaranya masih kurang, dilolosin. Itu jangan, itu nanti bisa si malakama, bahaya. Utamakan vokal dulu, karena lomba nyanyi vokal dulu. Vokal dulu. Ya, dia mau hitam, dia mau putih, dia mau gendut, dia mau kurus. Mohon maaf, dia misalkan ada kekurangan dalam fisik. Kita lihat Putri Aryani, Masya Allah. Kita lihat Putri Aryani. Kalau kita lomba dengan fisik, Putri Aryani nggak mungkin masuk. Tapi Putri Aryani lomba nyanyi. Orang melihat suaranya, tidak melihat fisiknya. Nah, itulah lomba nyanyi seperti itu. Makanya DA1 ada Subro. Aku pilih Subro karena aku bilang semua manusia berhak sukses. Semua manusia berhak terkenal, semua manusia berhak kaya. Jangan pernah lihat fisik. Makanya DA1 ada Subro. Juara 5 Subro. Karena apa? Itu ciptaan Allah. Emang orang mau dilahirkan seperti itu, tapi dia punya suara emas. Nah, kita lomba nyanyi, kita ambil. Seperti itu, teman-teman. Jangan pernah lihat fisik kalau lomba nyanyi itu. Lihatlah suaranya. Muka cakep tapi suara berantakan, ngapain? Bakal bikin kontroversi nanti kayak begitu. Mau nyanyi di radio, mau nyanyi di TV, mau nyanyi di mana, suara dulu nomor 1. Suara dulu. Itu teman-teman ya. Pokoknya semuanya harus sukses. Yang udah kesenggol sukses, yang sekarang masih bertiga juga sukses. Kita jangan doain yang jelek-jelek untuk manusia. Nah, doa jelek akan kembali ke kita lagi. Doa bagus akan kembali ke kita lagi, ke kita lagi. Gitu, teman-teman. Ini apa sih ini? Aduh, ledek-ledek ini. Aduh, nggak bisa diem banget si Gembul. Ya, jadi sekarang berhentilah kalian menghujat Tasya, ya, saling menghujat sudah. Karena sekarang peraturannya itu udah ditentukan sama virtual gift. Yang banyak yang ada di posisi paling atas. Sekarang udah nggak ngomongin lagi kualitas. Karena sudah dianggap tiga besar ini semua sudah berkualitas. Gitu. Ya, semua itu harus sukses. Emang kalian tega ngelihat orang susah? Janganlah, kasihan kalau kita ngelihat orang susah. Semuanya harus bahagia, semuanya harus bisa makan, semuanya harus bisa cari rezeki. Kita lihat saudara kita di Sumatera. Memang kita tega melihat mereka seperti itu. Gitu. Kita doakan yang bagus-bagus, semua orang bahagia, semua orang happy. Ya. Sekarang tiga besar ini sudah terbaik, ya. Udah jangan ungkit-ungkit penilaian kemarin-kemarin lagi gitu. Jadi fase untuk untuk mengulik kualitas vokal itu udah lewat. Mengulik kualitas peserta vokal itu udah lewat episodenya. Sekarang episodenya adalah udah virtual gift. Gitu.
Gitu. Sekarang udah fasenya virtual gift. Jadi kalau kamu mau jagoan kamu di posisi pertama, kasihlah virtual gift. Ingat, virtual gift itu tidak dipaksa. Makasih Mr. Al. Ingat ya guys, virtual gift itu tidak dipaksa. Virtual gift itu adalah sebuah aturan, sebuah kebijakan. Tidak dipaksa. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Ya kalau giftnya dikit ya jagoanmu akan di posisi di bawah. Gitu. Kecuali Indosiar mewajibkan, wajib memberikan virtual gift, itu silakan kalian protes. Bukan? Kecuali Indosiar mewajibkan, itu nggak boleh sayang. Itu baru kita protes. Aku siap bantu protes. Gitu. Ya nggak? Makanya kalau kalian mau ikut kompetisi itu ngaca dulu. Kalian kalau mau ikut kompetisi, aku bilang, lihat diri dulu. Siap gak bersaing? Vokalnya bagus nggak? Kalau kompetisi itu gitu guys. Kompetisi itu penuh perhitungan. Vokalnya gimana? Ya kan? Nanti gua kalau diadu sama peserta yang lain, bagus nggak ya? Gitu dulu. Koreksi diri dulu sebelum kita maju ke dewan juri. Itu jangan suaranya masih nggak kuat tinggi ikut kompetisi, bahaya. 50-50 kata Bang Ipul. Kalau kamu memang tetap memaksakan jadi penyanyi, jangan ikut kompetisi, rekaman aja sendiri. Kalau orang rekaman guys, untuk diprotes sama orang tuh sedikit. Tapi kalau untuk kompetisi, orang semua akan menilai. Yang bukan juri pun juga penonton akan menilai. Karena itu hak penonton gitu, teman-teman. Jadi besok DA8 kalian merasa vokal kalian nih tidak sesuai dengan yang ada DA7, mendingan latihan dulu yang bener. Latihan dulu yang bener karena ini namanya kompetisi. Namanya kompetisi. Kompetisi. Itu teman-teman. Kalau kompetisi itu banyak perhitungan ya, vokalnya gimana, timbrenya gimana, basic vokalnya gimana. Kalau dia nggak kuat nada tinggi, nggak usah ikut kompetisi dah. Tapi kalau mau tetap maksain diri ya nggak apa-apa, tapi harus siap konsekuensinya. Diprotes banyak orang. Gitu. Ini masih tutup. Gitu. Tapi kalau kita punya suara terbatas, mendingan jangan ikut kompetisi. Ya, tapi kalau tetap mau maksa ya nggak apa-apa, monggo. Ya, tapi harus siap-siap konsekuensinya gitu. Diprotes sana sini gitu. Tapi kalau punya modal muka ganteng, suaranya enak-enak aja, mendingan rekaman kalau menurut aku. Rekaman gitu, rekaman secara mandiri. Tapi pertanyaannya laku apa enggak? Itu seperti itu teman-teman. Laku apa enggak gitu. Ini buat secara umum karena apa? Banyak, mohon maaf ya, kayak penyanyi dangdut, enggak semua penyanyi dangdut itu memiliki gaya dangdut klasik, tapi mereka bisa sukses. Itu namanya gambling, teman-teman. Kayak Cita-Citata kalau dipikir suaranya nggak dangdut-dangdut banget. Dia sukses, ya kan? Sakitnya tuh di sini, di dalam. Coba kalau dia ikut kompetisi. Ya kan? Belum tentu gitu loh. Belum tentu. Gitu. Jadi kalau kalian mau berkarir, kita telaah diri dulu gitu loh.
Seperti itu. Bang Ipul kasih masukan aja. Jadi kalau mau ikut kompetisi, sebelum kalian, jangan modal nekat kecuali memang kalian udah yakin suara kalian bagus, ya ikut. Bismillah gitu. Tapi ada orang yang ibaratnya yang muka tembok ada guys. Ah bodo amat, gua mau lolos mau enggak gua ikutan gitu. Ada. Yang modal nekat ada guys. Mau pokoknya gua ikut, banyak guys peserta begitu. Ada yang penting udah gua mau ikut dah gitu. Iseng-iseng. Nah, ada begitu. Ada. Ya tapi ya harus siap-siap kontroversi. Itu guys, harus siap harus siap kontroversi. Gitu. Nah, ada yang bilang, "Ya, yang penting gue masuk TV eksis." Enggak, begitu guys. Bermacam-macam orang tuh, yang penting gue eksis. Masalah diterima nggak diterima itu urusan nanti. Gitu. Ada beneran, yang cuma modal joget doang ada gitu. Kita nggak bisa pungkiri, memang hal itu nyata teman-teman. Ya nggak, gitu ada udah cuma modal ganteng doang gue nekat, tiba-tiba masuk sampai berapa besar ada gitu. Seperti itu. Kita doakan semuanya sukses. Ya. Terus kalau jagoannya jagoannya di posisi terbawah, ikhlas aja. Masa? Udah biarin. Masih riati katanya. Masih riati gitu. Kalau jagoannya nggak bertahan, udah ikhlas aja guys. Ikhlas. Ya, ikhlas gitu. Apalagi nggak bertahannya cuman gara-gara virtual gift gitu. Ya udah senyumin aja gitu. Senyumin aja gitu. Justru saya menjelaskan gitu. Biar kalian tuh nggak tersesat. Karena sekarang peraturannya tuh virtual gift gitu. Ya virtual gift juga pasti ada kontroversinya teman-teman. Ada yang bilang ini begini, oh virtual gift tuh begini, oh virtual gift begitu, ya virtual gift begini. Tapi ada yang juga demen, gitu teman-teman. Masing-masing kebijakan tuh pasti ada kontroversinya guys. Waktu saya SMS, cuman dari awal saya udah selektif. Kami sudah selektif. Makanya begitu 3 besar nggak gaduh kayak begini. Makanya dari awal episode itu utamakan vokal. Utamakan vokal dulu. Jangan ganteng, jangan cantik, jangan mentang-mentang putih. Mentang-mentang bening, sampai lupa dengan konsep awal. Ini lomba nyanyi, bukan lomba bening-beningan. Bukan lomba cantik-cantikan, ini lomba nyanyi gitu loh teman-teman. Tapi kalau udah suaranya bagus, mukanya cantik, ya nggak apa-apa, memang kayak begitu gitu. Tapi kalau suaranya bagus, misalnya mukanya kurang enak dilihat, ya nggak apa-apa juga, terima. Karena apa, muka masih bisa di makeover, tapi vokal tidak bisa. Basic vokal tidak bisa di makeover, tidak bisa. Gitu ya. Pagi juga Tiara. Makasih Iti, Masya Allah. Sekarang udah pakai virtual gift, kita udah nggak bisa berkutik apa-apa kecuali kita ngirim atau enggak. Ngirim artinya
kita menginginkan idola kita bertahan. Enggak, berarti ada kemungkinan idola kita tidak bertahan. Itu sekarang. Gitu. Sekarang pilihannya dua, antara you mau ngirim atau tidak. Ya kan? Sekarang yang harus kalian lakukan cuma dua. Kalau kalian protes soal vokal, ini udah nggak bisa, guys. Karena udah bukan episodenya ngebahas itu. Sekarang episodenya adalah you ngirim, kemungkinan jawara you bertahan. You tidak ngirim virtual gift, kemungkinan jawaramu tersenggol. Tuh. Semua manusia cantik, semua manusia ganteng. Itu jadi kita kalau suka sama orang, ya jangan terlalu apa sih namanya ya? Jangan terlalu berlebihan, guys. Kita harus lihat kanan kiri juga. Bang Topan, jangan terlalu memaksakan gitu kalau kita cinta sama orang gitu. Sekarang kalian lihatlah orang bule kalau nyari jodoh kayak gimana. Karena nggak semua orang tuh selera muka tuh ya, selera fisik tuh beda-beda. Gitu. Nggak semua orang demen kulit putih. Nggak semua orang demen Korea-Koreaan. Nggak semua orang demen bule-bulean. Beda-beda selera itu, selera fisik tuh beda-beda. Gitu. Jadi kalau lomba nyanyi sudah larinya ke fisik tuh nggak akan sehat, guys. Lomba nyanyinya vokal. Gitu. Aura mah gampang lah. Kalian lihatlah artis-artis kalau nggak pakai makeup gimana mukanya. Ada yang tetap cakep, ada yang kurang jenik gitu. Bisa di makeupnya bagus-bagus. Sekarang nggak perlu OP, tapi makeup yang bener, panggil tukang makeup yang bagus. Inner beauty-nya keluar gitu. Gitu, guys. Ingat lomba nyanyi itu vokal. Ya. Tuh, sekarang udah fokus aja kalian itu sukseskan idola masing-masing. Gak usah jelekin ini, gak usah jelekin itu. Semua orang ada kekurangan, ada kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna. Udah fokus aja. Kalian kalau kalian demen sama April, fokus aja sama April udah. Gimana kita bikin April sukses? Kalian demen sama Tasya, suksesin Tasya. Sama Valen, fokusin ke Valen. Itu aja udah. Tuh, jangan mau dibikin ribut. Ngebahas soal vokal. Sekarang udah bukan ngebahas tentang vokal lagi gitu. Sekarang udah ngebahas siapa yang ngasih gift banyak itu yang ada di posisi atas. Sekarang posisinya seperti itu. Soal salah lirik, semua peserta ada kemungkinan salah lirik. Jadi udah nggak bisa lagi kita ungkit-ungkit soal salah lirik, nggak salah lirik gitu, ya. April the best banget. Nah, kalian jangan nonton orang yang ngasih masukan yang bisa menyesatkan kalian. Jangan ditonton. Itu teman-teman ya, jangan ditonton. Kalau dia salah informasi, dia sendiri yang akan malu. Tuh, Tasya the best banget. Ya, kalau si Ati Kodong tetap dia mempermasalahkan soal vokal, itu hak dia. Tapi perlu diingat, sekarang kita udah nggak ngebahas tentang vokal lagi. Kenapa nggak perlu ngebahas tentang vokal? Karena juri udah nggak bekerja lagi. Emang si virtual gift mau ngebahas tentang vokal?
Kalau virtual gift punya suara juga pasti juga mau ngebahas tentang vokal dia. Kalau virtual gift itu sekarang ngebahasnya banyak atau enggak, itu doang. Udah bukan ngebahas tentang vokal karena jurinya udah nggak ada. Gitu loh. Kalau masih mau ngebahas vokal tuh harusnya waktu ada juri. Waktu ada juri gitu. Kalah dia. Hah? Iyalah, maknya salah lah. Iya, sekarang juri udah tinggal duduk manas joget-joget doang gitu kan. Nah sekarang waktunya juri joget-joget. Dulu lagi ada pembahasan tentang vokal, juri jangan terlalu banyak joget. Tuh, jadi bekerjalah sesuai dengan porsinya. Sekarang juri komentarnya udah nggak diperlukan. Gitu. Ya nggak? Lagi giliran komentar juri diperlukan, si Ati Kodong diem aja tentang si Tasya. Harusnya lu waktu si juri bekerja komennya, lu ngoceh. Jangan sekarang lu ngoceh telat, jurinya udah nggak ada suara dia. Dia udah nggak dikasih haknya. Gitu. Ya. Ya tapi wajar lah kalau masih ada yang dukung Ati Kodong, ya nggak apa-apa juga kalau masih ada yang dukung komentar dia gitu. Cuman sayang banget komentar dia tuh nggak akan didengarkan. Kita ngapain mengomentari sesuatu yang nggak akan pernah didengarkan gitu. Kalau kemarin kan kita komentar, kita protes karena yakin pasti akan didengarkan. Karena apa? Karena tepat waktunya gitu. Kenapa tepat waktunya? Karena pada waktu itu komentar juri masih ada. Nah, buang-buang energi sekarang lu ngoceh-ngoceh. Ini gini, ini bagus, ini. Telat, lu harusnya itu episode kemarin lu ngoceh. Itu kayak gue gitu kan. Ada peserta salah lirik, gua ngoceh. Kenapa? Karena tepat waktunya. Ada peserta salah artikulasinya nggak jelas. Kenapa? Karena tepat waktunya. Karena pada waktu itu masih penjurian juri. Sekarang lu ngoceh-ngoceh ini percuma orang sekarang yang ngomong virtual gift. Orang mau nyawer siapa, siapa ya suka-suka mereka yang punya duit, duit mereka. Itu teman-teman ya. Sekarang tuh yang berbicara tuh ini. Udah bukan komentar juri gitu loh. April tetap April yang terbaik. Cuman ya itu April kalah karena di virtual gift teman-teman. Valen juga bagus. Nah sekarang Valen udah kesempatan nih. Valen mau tetap di posisi atas, ya kasih gift yang paling banyak. Karena kita udah bukan bicara soal kualitas, udah bukan bicara soal ngedangdut apa enggak, udah nggak bicara lagi soal ini masih ngepop, ini masih kurang begini, udah enggak. Sekarang udah bicaranya ini, nih. Sekarang ini yang berbicara, sekarang kompetisinya ini nih. Kompetisinya ini, duit. Udah bukan ngomongin salah lirik lagi. Udah bukan ngomongin kurang dangdut, udah bukan. Udah ini episodenya, udah episode ini. Ya lu mau jagoan lu bertahan di posisi pertama, ininya harus kenceng. Itu. Ya, udah bisnis. Emang udah bisnis. Ya TV swasta mah di mana-mana bisnis, guys. Karena TV swasta itu kan dia dibiayainya mandiri, bukan pemerintah kayak TVRI. TVRI kan dia nggak bisa bisnis karena TVRI itu punya BUMN. RCTI bisnis semata, Indosiar bisnis semata, SCTV bisnis semata. Tapi terkadang bisnis ini ada yang nggak terlalu kelihatan bisnisnya, ada. Itu sinetron bisnis, sinetron juga bisnis guys. Makanya ada sinetron dibungkus episodenya karena apa? Dianggap nggak laku, makanya episodenya sedikit gitu. Nih di sinetron Indosiar merangkai hari apa tuh? Hari Indah apa hari apa sih? Ya kan?
Ada sinetron sebelum DA, itu episodenya panjang karena apa? Itu laku, makanya episode ditambah terus gitu. Semuanya bisnis guys, cuman bisnis itu ada yang nggak kelihatan, ada yang halus, ada yang kasar, gitu teman-teman. TV swasta tuh, Merangkai Kisah Indah, dia episodenya panjang terus, ratingnya makin tinggi ya episode makin tambah. Karena nggak ada namanya pengusaha mau rugi. Nggak ada pengusaha mau bisnis rugi, nggak ada. Itu TikTok juga bisnis guys. Nah, TikTok bisnis. Coba TikTok nggak ada peminatnya, ya kan? Ya, bisa-bisa bungkus kayak aplikasi-aplikasi lain gitu teman-teman. Sekarang aja ada buat pelanggan. Facebook bisnis, gitu teman-teman ya. Dah sekarang buat penggemarnya April yang lalu sudah berlalu, ya sudah berhenti. Jangan menghujat peserta yang lagi bertanding sekarang. Sekarang kita fokus ke April. Kita bikin April menjadi superstar. Tuh ya teman-teman ya. Ya, biarkan mereka bertanding seperti itu. Ingat ya sekali lagi ya, April itu kesenggol bukan karena kualitasnya jelek. April itu kesenggol karena gift-nya dikit. Ya, oke. Kalau nggak ada virtual gift, kemungkinan April masih ada. Kalau menurut aku, ya kalau secara manual, ya kalau penilaian juri masih diberlakukan, saya yakin April masih bertengger. Tapi karena ini, ya karena ini guys. Ya kan fansnya April kan juga keuangannya kita nggak bisa tebak, ya kan? Masa kita mau paksa, ayo dong kirim dong buat April yang banyak, ayo kan kasihan juga. Ya pokoknya ingat, kualitas itu tidak akan berbohong. Kualitas manusia, kualitas seorang penyanyi itu tidak bisa dibohongi. Mutia juga sama, bagus. Cuman kalau Mutia kan lain lagi permasalahannya, ya. Masing-masing peserta kesenggol itu punya cerita beda-beda, guys. Kalau April kesenggol gara-gara virtualnya dikit, ya kan. Ada peserta lain kesenggol karena begini, karena begitu. Beda-beda ceritanya. Ya. Shakira juga sama. Ya kan? Shakira tersenggol juga ceritanya beda gitu. Tapi sudahlah, yang lalu kita udah nggak usah ungkit. Ya. Kita maju ke depan aja. Ya, kita doakan semuanya sukses. Ngakak pi kata sih. Iya. Si Baim. Udah. Ya. Valen gimana? Valen bagus. Nah, tinggal sekarang virtual gift-nya gitu. Ya. Tinggal virtual gift-nya gimana. Dan sekarang kan Valen ada kemungkinan posisi pertama atau kedua. Kita bukan ngomongin kualitas ya. Kita bukan ngomongin kualitas. Kalau soal kualitas mah udah beginilah, Valen. Sekarang kita ngomonginnya kuat-kuatan ini. Tuh. Ya. Sekarang dukungannya adalah ini. Sidrap ngamuk, Pi. Sekarang ngomonginnya ini udah virtual. Kan beli virtual kan pas mesti pakai duit. Gitu. Terus kalian juga jangan protesin orang yang nyawer. Gak boleh. Misalkan mohon maaf. Misalkan Raffi Ahmad mau dukung Valen, itu hak Raffi Ahmad. Mau dukung April itu haknya dia.
Mau dukung Tasya itu haknya dia, duit dia. Ya nggak, kamu juga mau dukung siapa juga suka-suka kamu kan gitu. Jangan, kecuali dipaksa. Yang nggak boleh itu adalah menahan orang untuk berbuat sesuatu. Ya orang mau ngedukung, ya nggak, itu hak dia gitu. Mau ngedukung hak dia, duit dia, kecuali kalau dia nyawer pakai duit kita. Ya, atau dia nyawer pakai duit negara, nggak boleh. Gitu ya. Jadi udah kalian jangan mau diprovokasi. Makanya aku bilang kenapa hati kodong kurang berilmu gitu. Ya, dia ngomong tuh bukan di saat yang tepat gitu. Apa yang dia sampaikan benar, penyanyi harus menggelegar. Tapi itu sudah pernah dibahas di episode sebelumnya. Sekarang episodenya adalah virtual gift. Kalau virtual gift itu udah nggak ngomong lagi soal kualitas, udah nggak ngomong lagi soal menggelegar, udah nggak ngomong lagi soal salah lirik. Virtual gift itu nggak kenal itu semua. Virtual gift itu kenalnya ini, nih. Mau dia suaranya jelek tapi ininya kencang, ya ini menang. Mau dia kurang menggelegar, mau dia masih ada kurang pop-popnya atau gimana, tapi ininya kenceng, yang menang. Karena apa? Ya kebijakannya itu, yang gift-nya tinggi dia yang menang. Gitu loh. Benar, Ati Kodong ngomong itu, tapi itu udah lewat episodenya. Udah lewat episodenya. Itu mah episode manual juri manual udah lewat. Sekarang kan juri manual aja udah nggak ada. Juri manualnya udah nggak ditugasin. Yang ditugasin sekarang juri virtual gift. Kecuali Ati Kodong begini, hey, lu yang mau nyawer, dukunglah si ini karena ini bagus. Nah itu boleh. Tapi sekarang udah nggak ada waktunya untuk untuk mengkoreksi si peserta lagi. Udah enggak, percuma yuk ngomong begitu juga sampai bebusa gitu. Kecuali yang buat nyawer, yang ngasih nge-gift, pilihlah yang begini, yang begini, itu boleh, masih masuk akal. Tapi kalau sekarang lu tiba-tiba ngoceh tentang kualitas peserta ini, peserta itu, virtual gift itu udah nggak kenal soal kualitas. Virtual gift itu udah nggak mengenal kualitas gitu. Jadi kita kalau mau ngasih pencerahan ke orang itu harus tepat gitu, harus tepat. Harusnya kalau mau ngasih pencerahan itu ya waktu juri itu masih bertugas. Sekarang jurinya aja udah di non job kan. Ya, artinya penilaian juri aja udah nggak ada. Penilaian juri udah nggak ada. Sekarang juri udah tinggal joget-joget doang. Gitu. Juri udah nggak berfungsi, udah nggak ada fungsinya teman-teman. Sekarang ini fungsinya ini. Nih, sekarang ini. Nih, gitu. Iya, udah jangan saling menghujat, gitu. Emang pasti tentang virtual gift ini ada pro dan kontra, ada. Tapi buat yang seneng, buat yang punya duit, yang seneng, buat mereka seneng. Tapi buat yang orang yang lebih demen ke soal kualitas, pasti nggak seneng gitu dengan adanya virtual gift ini gitu. Kasihan yang nggak didukung. Betul Kak Dewi, betul. Ya gimana orang sekarang yang diberlakukan itu virtual gift, aku nggak seneng. Iya pasti ada yang seneng, ada yang enggak.
Tapi sekali lagi itulah peraturan. Gitu. Itulah peraturan. Yang berduit yang betul sekarang adalah yang berduit yang menang. Gitu. Indosiar dari dulu mah bisnis, teman-teman. Cuman bisnisnya itu ada yang halus, ada yang kelihatan gitu. Gitu. Semua manusia pasti punya pendapat yang berbeda-beda tentang adanya virtual gift, tapi nggak apa-apa, kita hargai. Gitu. Yang nggak seneng silakan kalian sampaikan nggak seneng, tapi sekali lagi jangan menghujat peserta karena peserta tidak salah. Gitu. Kalian nggak seneng dengan kebijakan virtual gift, silakan kalian protes aja tentang virtual gift, tapi sekali lagi kalian jangan protes tentang peserta. Peserta memang udah dari pabriknya begitu, teman-teman. Kalian nggak seneng aja dengan kebijakannya gitu. Fungsi juri apa? Udah nggak ada fungsinya sekarang. Iya, makanya kalau kalian memang nggak demen, sampaikan. Ini peraturannya aneh, gini-gini nggak apa. Tapi ingat, kalian jangan protes sama peserta. Ya peserta apa adanya mereka seperti itu. Tasya dengan karakternya, Valen dengan karakternya, April dengan karakternya gitu. Ya sebenarnya peserta nggak nyanyi juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Peserta nggak nyanyi, duduk manis aja juga sebenarnya nggak ada masalah. Orang sekarang yang berperan itu adalah yang nyawer. Iya, ngadu duit gitu. Kenapa? Karena gini loh. Ini pemikiran saya ya. Ini pemikiran saya gitu. Indosiar juga dia nggak mau salah. Nggak mau disalahkan dalam menentukan pemenang. Ya. Terus juri juga nggak mau disalahkan gitu. Jadi akhirnya mereka ngambil keputusan untuk menentukan 1, 2, 3 dari penonton. Sebenarnya bagus ditentukan sama penonton. Bagus dong, ya kan? Cuma memang kontroversinya adalah apa? Duit. Sebenarnya ditentukan sama penonton ini sebenarnya bagus gitu. Cuman duitnya itu, guys. Ya. Karena beli virtual gift itu pakai duitnya mahal. Nah, buat makan aja kita kadang-kadang masih suka irit-irit kan. Jadi si malakama giliran diserahkan sama penonton, tapi penontonnya harus keluar duit. Ini yang menjadi permasalahan. Karena nggak semua orang punya duit, guys, hari gini. Gitu. Kalau masuk judi sih sebenarnya enggak, karena kan tidak memaksa, teman-teman. Kalau menurut aku ya, karena tidak memaksa gitu. Yang mau aja gitu kan. Yang mau aja. Ya, SMS kenapa? Karena SMS dianggap udah ketinggalan zaman, guys. Sekarang ini kan dia terinspirasi dari TikTok. Ya, terinspirasi dari TikTok. TikTok kan sawer-sawer. Dulu SMS-nya masih murah. 2.500 per SMS. Sekarang virtual gift berapa sih satu gift? Mahal ya? Iya bener, kontesan suruh tidur juga. Yang penting ada yang nge-gift itu menang. Si Valen, si Tasya, si April, suruh begini-gini doang juga bisa menang. Yang penting giftnya banyak. 11 juta, bayangin guys. Perang koin. Di SMS dulu cuma 2.500, nah 14 juta. Aduh, 14 juta bisa beli motor. 88 juta. The Boss 11 juta. Ada. Ya. Ya itu gitu. Tapi sekali lagi ada aja yang mau nyawer gitu. Iya, sekarang tuh yang penting nanti
Nanti siapapun yang menang, jangan pernah lupa pertama sama yang nyawer ya. Jangan lupa posisi satu, jangan lupa ya. Sama yang nge-gift tuh kayak Palen sama Risma Catering, Haji Har. Jangan pernah lupa. April, jangan lupa sama Ayah Mansur. Itu sama fans-fansnya. Jangan lupa ya. Gitu. Iya. Kata ada yang bilang ya Allah gini amat jadi miskin ya katanya. Aku doain kalian semuanya kaya raya, banyak rezekinya. Jadi biar bisa bantu banyak orang. Ya. Mudah-mudahan yang hari ini belum perekonomiannya belum pulih, aku doakan semoga Allah ya Allah kasih jalan terus perekonomian kalian jadi baik, membaik gitu ya. Seperti itu. Udah sekarang kalian jangan jelekin peserta nggak ada salah guys. Semua ini terbentur dengan peraturan virtual gift ya. Gitu ya, ingat April itu tersenggol di posisi ketiga itu karena aturan virtual gift, bukan karena dia nggak berkualitas. Buktinya apa? Bu Siwi kasih single baru ya kan. Bu Siwi juga nggak bisa berbuat apa-apa. Bu Siwi juga punya bos. Bos Bu Siwi ada lagi guys. Ada lagi. Itu udah peraturan orang kantor gitu. Ya udah berhenti ya, jangan menghujat Tasya, jangan menghujat April, jangan menghujat Palen. Mereka ini tiga-tiganya ini anak hebat. Mereka ini tiga-tiganya ini anak hebat ya. Iya sekarang juri udah nggak dipakai Henry. Episode yang sekarang nih 3 besar juri udah nggak dipakai, 4 besar lah juri udah nggak dipakai, yang dipakai si virtual gift ya. 88 juri dapat motor. Oh, tiga-tiganya hebat ya. Udah pesan Bang Ipul, sekarang kita support tiga-tiganya. Kita juga support yang udah tersenggol ya. Kita support Mila, support Arbil, support Yusuf, support si siapa? Sakira, support Robi, support Motia, support kita support semuanya. Kita mendoakan mereka semoga menjadi penyaji dangdut muda, bertalenta, laku keras. Si Rahmat ya. Kita support mereka ya teman-teman ya. Jadi jangan pada ribut. Kita jangan pada ribut ya. Sekarang kalian ada duit kirim virtual gift. Silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ya berarti itu konsekuensinya jagoan kalian posisinya nanti di bawah gitu. Amin Maya. Ahmed. Ya, yang nggak mau juga nggak apa-apa, teman-teman. Kan nggak dipaksa. Kecuali Savana, ya. Kecuali ada peraturannya gini. Masing-masing fans wajib kasih virtual gift. Itu namanya pemaksaan, nggak boleh. Ya, teman-teman. Tuh. Ya, udah sekarang jangan ribut ya. Sekarang jangan ribut, ya. Udah, akur-akur, damai-damai. Semalam virtual gift sepi, yalah. Gimana nggak boncos? Peserta mah udah pasrah aja itu. Mau dikirim gift, kangen Cinca, iya aku juga kangen sama Cinca. Tanggal 24 Sultan Goib keluar P katanya. Gak apa-apa Sultan Gaib keluar, soalnya dua-duanya bagus, tiga-tiganya bagus. Bismillahirrahmanirrahim.
Sambil makan ya guys. Aku belum makan nih. Teman-teman, ini aku kasih